Selamat pagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan dan juga sedang mendengarkan acara ini berlangsung. Pagi hari ini senang sekali saya Eva Tarigan kembali lagi menyapa Anda semua. Dan kali ini obrolan kita tidak kalah menarik dengan obrolan-obrolan sebelumnya. Hari ini kita akan mengambil tema tentang peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara. Dan kali ini Eva tidak sendiri, sudah hadir di samping Eva Bapak Kepala Divisi Keimigrasian Bapak Anggiat Napitupulu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mbak Eva. Duh, cerah sekali nih, kayaknya sudah siap saya tanya-tanya nih Pak ya. Selalu siap. Oh selalu siap, lihat dong bel terus ini, Satgas, Satuan Petugas Penguatan WBK/WBBM. Jadi Ya. kayaknya udah siap untuk tanya-tanya Pak ya. Tapi hari Siap. ini seger sekali, apa karena pengaruh habis lebaran, habis liburan jadi makin seger atau gimana nih Pak? Petugas imigrasi harus selalu segar. Oh, petugas imigrasi selalu segera, senang loh dengernya, berarti siap sedia untuk melayani semua kepentingan publik ya Pak ya? Benar sekali. Benar sekali, seneng nih saya nih. Berarti kita bombardir langsung dengan pertanyaan-pertanyaan. Soalnya saya tuh punya pengalaman dengan kantor imigrasi itu sangat menyenangkan Pak. Dan saya Iya. selalu ngobrol ke semua orang kalau pengalaman saya dengan imigrasi itu selalu menyenangkan. Karena bukan karena ada Bapak di sini ya, nggak ada Bapak juga saya selalu ceritain tuh. Karena saya mendapatkan pelayanan yang sangat-sangat menyenangkan ketika saya mengurus pengurusan paspor saya ngelanjutin paspor dan segala macam tuh sangat well educated gitu loh. Saya kayak semuanya tertata, tertib, semuanya kita kayak nggak gerasa-gerusu di dalam gitu. Dan saya senang sekali loh, mantap nih Kak. Terima kasih. Imigrasi. Tapi kalau ngomongin imigrasi Pak, nih imigrasi ini kan sangat populer ya di masyarakat dan khususnya tentang pembuatan paspor untuk perjalanan ke luar negeri. Tapi sebenarnya apakah keimigrasian ini hanya terkait paspor Pak? Atau bisa dikasih gambaran nggak sih Pak kira-kira apa aja tugas dan layanan-layanan di keimigrasian? Apakah hanya seputaran paspor atau ada hal lain di bidang keimigrasian? Silakan Pak. Baik. Terima kasih Mbak Eva. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Mbak Eva. Ya, terkait dengan keimigrasian tidak dipungkiri lagi bahwa publik Indonesia memahami keimigrasian di Indonesia pasti selalu dikaitkan dengan paspor. Padahal tugas dan fungsi keimigrasian ada lebih besar lagi. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, fungsi keimigrasian itu terdiri dari pelayanan keimigrasian, yaitu pelayanannya dapat pelayanan paspor bagi warga negara Indonesia, pelayanan izin tinggal keimigrasian bagi warga negara asing, pelayanan visa bagi warga negara asing, bahkan ada pelayanan affidavit bagi warga negara ganda terbatas. Itu dari segi pelayanannya. Fungsi lainnya adalah bahwa keimigrasian di Indonesia adalah penjaga kedaulatan negara dalam arti penegak hukum keimigrasian, sekaligus keamanan negara, dan terakhir kita dipaksa harus ikut berpartisipasi dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia, yaitu membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itulah fungsi keimigrasian. Tapi ya masyarakat, apalagi di Indonesia nih taunya hanya paspor. Betul. Malah ternyata luas sekali ya Pak ya tugasnya, dan itu yang paling penting menjaga kedaulatan, itu benar banget Pak ya, karena kayak misalnya ada saudara kita yang bekerja di luar negeri juga, atau mungkin keluarganya yang juga seperti Bapak bilang ada keluarga negaraan ganda segala macam ya Pak ya. Tapi kalau masih berkaitan nih Pak dengan layanan-layanan tadi yang Bapak sudah sebutkan di imigrasi, di era sekarang ini di mana Kemenkumham Sumatera Utara kan ini sedang bersiap menjadi wilayah bebas korupsi. Nah, seperti yang saya lihat di tangannya WBK, wilayah bebas atau bersih korupsi, / WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Itu kayaknya tagline yang benar-benar sekarang lagi dicanangkan banget Pak ya. Nah, sementara segala bentuk layanan itu biasanya nih Pak ya itu agak-agak rentan dengan pemenuhan WBK. Kira-kira ada nggak sih Pak inovasi yang dilakukan imigrasi terkait dengan layanan tersebut Pak? Iya, dalam rangka pembangunan zona integritas di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di wilayah Sumatera Utara, UPT atau kantor-kantor imigrasi yang ada di Sumatera Utara ini kita dorong atau kita tanda petik goda untuk melakukan inovasi pelayanannya. Karena yang namanya pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi harus terimplementasi melalui inovasi pelayanan, di mana menempatkan publik sebagai hal yang paling
penting, publik sebagai konsumen, publik sebagai raja. Demikian, Mbak. Tapi Pak, kalau dengan yang Bapak sebutkan tadi ya, ada inovasi-inovasi yang seperti Bapak sebutkan, kira-kira ada potensi nggak untuk didaftarkan perlindungan kekayaan intelektualnya? Kira-kira nih Pak. Wah, baik sekali. Ya memang, kita ya Kementerian Hukum dan HAM, kementerian yang sangat besar tugas dan fungsinya. Ada keimigrasian, ada yang namanya kekayaan intelektual atau hak paten. Ya, sebagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kantor imigrasi, kalau kita pandang pantas, kita akan daftarkan hak patennya, merupakan sebagai hak kekayaan intelektual dari apakah kolektif dari kantor imigrasi tersebut atau ada pejabat atau oknum di kantor itu yang berinisiatif, yang memiliki detail tentang inovasi itu sehingga dapat kita daftarkan hak paten. Oh, seperti itu. Jadi harus dilihat dulu ya Pak ya, dievaluasi seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, tapi kita agak balik sedikit ke paspor nih Pak. Kan masa pandemi gini, apalagi kayak Eva, walaupun memang niat dan keinginan mau keluar negeri tinggi, walaupun lagi pandemi, dan agak banyak negara-negara kena ban nih Pak ya. Iya. Cuma kalau dilihat-lihat tuh Pak, udah mau habis masa berlakunya. Terus kalau mau ngurus-ngurus itu kadang-kadang agak takut Pak. Takut kayak ya maklum lah Pak ya dengan pandemi sekarang ini takut keluar rumah, sebisa mungkin selalu stay at home gitu. Kira-kira apa yang dilakukan masyarakat untuk mengurus paspor atau kayak mau ngurus paspor baru atau mungkin mau memperpanjang paspor, itu sebaiknya seperti apa Pak? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Mungkin saya dan juga masyarakat awam banyak yang nggak tahu nih harus kemana dan bagaimana kita nih ngurus paspornya. Baik. Ya, menyikapi pandemi COVID-19, imigrasi juga berperan untuk mencegah penyebaran COVID. Tapi satu sisi imigrasi juga harus tetap optimal melakukan pelayanan bagi masyarakat, terutama dalam pelayanan penerbitan paspor. Sejak tahun 2020 kita memiliki kebijakan, yaitu kebijakan nasional pelayanan Easy Paspor namanya. Oke. Pelayanan Easy Paspor itu pelayanan jemput bola. Jadi masyarakat secara kolektif, apakah perusahaan, apakah komunitas, bahkan kalau di Sumatera Utara saya beri kebijakan tambahan lagi bagi teman-teman kelompok pengajian atau kelompok gereja, silakan atas nama komunitas mengajukan permohonan ke kantor imigrasi secara kolektif. Nanti kantor imigrasi mendatangi tempat yang dirasa nyaman bagi komunitas tersebut, yang jauh dari kerumunan, dapat meminimalisir adanya pertemuan dengan masyarakat yang lain sehingga bisa mencegah penyebaran COVID. Tapi kembali kebijakan ini tidak untuk individu karena kita sifatnya untuk komunitas, untuk kelompok masyarakat. Oh, seperti itu ya, Nah, tambahan lagi ada inovasi dari teman-teman kantor imigrasi di Sumatera Utara seperti yang dilakukan oleh kantor imigrasi Belawan. Kita melakukan namanya pelayanan Easy Paspor after our service. Karena kita mengakui bahwa sebagian masyarakat kita kan bekerja juga. Betul Pak. Sementara kalau Sabtu Minggu mereka libur. Sabtu Minggu pegawai kita juga butuh libur. Jangan sampai kita melanggar hak ajasinya pegawai ya. Iya. Sehingga kita ada kebijakan kita melakukan pelayanan di atas jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi bagi komunitas tadi kalau mau butuh paspor, mendaftar melalui ketua komunitasnya, bermohon ke kantor imigrasi datang. Ke komunitas tersebut akan dilayani. Berarti intinya harus komunitas, berbentuk kolektif dan tidak bisa individu Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya gini Pak, saya keluarga besar, Tarigan Sinaga, ada tulangnya, ada namborunya, ada lebih dari 10 orang itu tapi tidak komunitas. Itu gimana Pak kira-kira? Itu komunitas. Tetap bisa ya? Iya. Komunitas kelompok keluarga. marga juga komunitas masyarakat. Bisa gitu Pak ya? Ada yang mengatasnamakan komunitas. Penting jangan seorang dua orang pribadi-pribadi gitu kita belum bisa seperti itu ya Pak ya. Oke. Tapi kalau sekarang ini Pak sering banget kita lihat di TV dan ini juga kayak concern juga ya ke masyarakat. Kayak misalnya banyak sekali pertanyaan tentang masyarakat keberadaan orang asing di Indonesia. Sedangkan kan Direktorat Jenderal Imigrasi sekarang ini menetapkan kebijakan selektif ya Pak ya. Esensi dari kebijakan ini yang menjadi landasan utama dari setiap peraturan keimigrasian.
bagi orang asing. Jadi hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan menetap di Indonesia. Ya. Tapi kalau sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak mengerti, orang-orang awam yang tidak mengerti kira-kira kenapa sih ini orang ini boleh aja masuk ke sini, stay di sini, terus banyak yang kayak penghuni gelapnya yang kayak nggak ada apanya, itu seperti apa nih tanggapan dari keimigrasian, Pak? Ya, baik. Ya, kebijakan utama imigrasi di Indonesia terkait dengan keberadaan orang asing adalah selektif. Benar sekali yang dibilang Mbak Eva tadi bahwa kita hanya menerima kehadiran atau kedatangan orang asing yang tidak mengancam keamanan negara, tidak mengancam kedaulatan negara, yang mau menaati peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Sehubungan dengan masa pandemi ini, selektif itu juga tetap ada. Bahkan selektifnya mungkin lebih ketat lagi. Sebelumnya kita memiliki kebijakan adanya bebas visa, adanya visa on arrival, semata-mata untuk mengundang warga negara asing supaya mau berwisata ke Indonesia lebih mudah. Betul. Dengan demikian, peran kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat terlihat. Tapi karena masa pandemi ini, kebijakan tersebut sudah kita tutup. Tidak ada lagi bebas visa, tidak ada lagi pelayanan visa on arrival. Yang ada bagaimana? Kita menyadari bahwa keberadaan orang asing di Indonesia ini juga tidak bisa kita pungkiri, masih kita butuhkan. Terutama mereka yang bekerja di sektor kemanusiaan. Betul. Ada banyak NGO atau LSM asing di Indonesia. Itu pasti membutuhkan kehadiran orang asingnya. Apakah sebagai operatornya atau sebagai fundernya. Kita butuh kehadirannya. Demikian juga sehubungan dengan kebijakan pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur, ada beberapa pembangunan kita yang menggunakan direct foreign investment. Itu berarti kategorikan proyek strategis nasional, yang notabene-nya membutuhkan pekerja asing. Betul. Membutuhkan warga negara asing sebagai pekerja kah atau sebagai investornya. Demikian juga bagi warga negara asing yang sudah berada di Indonesia sebelum pandemi. Mereka memiliki izin tinggal terbatas kah, memiliki izin tinggal tetap kah, mereka sudah ada di sini. Sehingga kesannya kok masih tetap aja ada orang asing masuk ke Indonesia, padahal ini pandemi, sudah ada pembatasan. Betul Pak. Nah, pembatasan sudah kita lakukan, tapi yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang objek yang saya sebutkan tadi itu mereka masih berhak masuk. Karena kita total tidak bisa lepas dari mereka. Iya. Ada kebijakan terbaru hubungan dengan pandemi yang di India kan total ya. Seluruh warga negara India yang baru datang dari India, bahkan seluruh warga negara asing yang baru datang dari India, no way to enter. Tidak boleh masuk. Itulah selektif yang terbaru. Betul. Jadi ini untuk Anda, Bapak Ibu, serta masyarakat yang sedang menyaksikan dan mendengarkan acara ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pencerahan juga nih untuk kita, bahwa sebenarnya tidak sekonyong-konyong mereka hadir ke sini, tapi memang ada benefitnya, ada selektif di dalamnya. Kenapa mereka bisa hadir ke sini seperti itu. Jadi kadang-kadang Pak, karena kita sebagai masyarakat awam ini kan karena mungkin kurangnya edukasi juga ya, jadi kita kurang tahu. Nah, dan mudah-mudahan dengan adanya edukasi dan sosialisasi seperti ini, kita sama-sama tahu nih Bapak Ibu bahwa sebenarnya pihak dari keimigrasian ini juga selalu mengedepankan kedaulatan Republik Indonesia untuk yang terbaik untuk masyarakat. Seperti itu Pak ya. Nah, nggak berasa obrolan kita dari tadi seru sekali nih. Saya dapat banyak sekali pengetahuan baru, pencerahan baru istilahnya nih ya. Dan mudah-mudahan ini juga berlaku sama Anda Bapak Ibu yang sedang menyaksikan dan mendengarkan acara ini. Dan sebelum kita mengakhiri obrolan kita yang sangat seru sekali nih Pak, mungkin Bapak bisa berikan kesimpulan nih atas obrolan kita, closing statement tentang obrolan kita ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, saudara-saudara kami di Sumatera Utara maupun seluruh Indonesia, kami dari keimigrasian ingin menyampaikan beberapa hal, terutama untuk Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian harus sadari bahwa Sumatera Utara ini letaknya sangat strategis, letak geografisnya sangat strategis, sementara negara tetangga kita masih ada yang bergejolak. Tidak memungkiri bahwa manusia perahu dari negara tetangga masih banyak yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Bapak Ibu, saya menyadari bahwa kita dari dulu sudah diajari untuk berbaik hati, tanda petik, tapi mohon berbaik hatinya jangan disalahartikan. Depankan kedaulatan negara.
jika Bapak Ibu menemukan manusia perahu dari luar negeri atau orang asing dari luar negeri, tolong segera laporkan ke aparat penegak hukum di lokasi di mana Bapak Ibu berada, atau jika di sekitar Bapak Ibu ada kantor imigrasi, segera berkoordinasi dengan kantor imigrasi. Mengingat bahwa orang-orang asing tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi sumber petaka bagi Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Anggit Napitupulu untuk mind blowing hari ini ya, benar-benar suatu pencerahan pagi hari ini benar luar biasa sekali. Dan untuk juga Bapak Ibu serta masyarakat yang sedang menyaksikan acara ini, semakin menyadari bahwa kantor keimigrasian bukan hanya sekedar mengurus paspor seperti yang kita selama ini ketahui, tapi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita sering mau mengetahui seperti apa sih ADN Imigrasian ini untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Dan sekali lagi seperti yang sudah disampaikan Bapak di awal, apabila Anda hendak mengurus paspor, boleh secara kolektif, sekali lagi secara kolektif, tidak bisa individu, dan bisa langsung menghubungi kantor keimigrasian terdekat. Seperti itu Pak ya? Iya. Terima kasih sekali untuk waktunya Bapak Anggit Napitupulu. Semoga masyarakat, pemirsa yang sedang mendengarkan dan menyaksikan acara ini benar-benar bisa mendapatkan poin-poin edukasi dan sosialisasi hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di topik-topik ataupun obrolan-obrolan yang lebih seru lainnya. Terima kasih Bapak dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Terima kasih.